Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, apakah ini berada dalam kendali saya? Ada satu pertanyaan yang seringkali tidak kita sadari pentingnya. Bukan karena terlalu rumit, tapi karena terlalu sederhana untuk kita percayai. Apakah ini berada dalam kendali saya? Kamu mungkin sedang duduk diam di tengah keramaian, menatap layar, memikirkan apa yang tak kunjung berubah. Lalu muncul suara kecil di kepala. Kenapa aku terus merasa tidak tenang? Coba bayangkan sejenak. Kalau hari ini, kamu hanya mengizinkan dirimu memikirkan hal-hal yang bisa kamu ubah. Apa yang tersisa? Apakah itu akan membuatmu merasa lebih ringan, atau justru lebih sunyi? Kita sering percaya bahwa dengan cemas, kita bisa menghindari hal buruk. Kita pikir, dengan terus memikirkan kemungkinan terburuk, kita akan siap. Tapi anehnya, kekhawatiran jarang menyiapkan kita, ia hanya melemahkan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kendali itu bukan soal apa yang terjadi, tapi bagaimana kita memilih untuk melihat dan meresponsnya. Epictetus menyebutnya prohairesis, bagian dari kita yang tak bisa disentuh oleh dunia luar. Dunia bisa membentur, tapi bukan berarti kita harus hancur. Tapi, mari kita bersikap jujur. Ada perasaan bersalah yang aneh saat sesuatu gagal, meskipun jelas-jelas bukan salah kita. Entah itu hubungan yang retak, proyek yang dibatalkan, atau impian yang belum jadi nyata. Rasa itu datang diam-diam, menempel di bahu kita, seperti suara yang berbisik, harusnya kamu bisa mencegah ini. Padahal, tidak semua hal memang harus kita kendalikan. Kita hidup di tengah kebisingan, dan budaya yang seringkali mengukur nilai diri lewat seberapa banyak kita bisa mengatur hidup. Tapi nyatanya, hidup bukan project management. Penelitian tentang locus of control pernah menunjukkan bahwa orang yang memiliki kendali internal, yakni merasa bisa mengatur respon dan keputusan mereka, lebih bahagia dan lebih tahan terhadap stres. Sebaliknya, mereka yang merasa hidup ditentukan oleh faktor luar, sering merasa lelah dan kehilangan arah. Tapi hati-hati, fokus pada kendali bukan berarti kamu menjadi apatis. Bukan berarti kamu berpaling dari ketidakadilan, dari penderitaan orang lain, dan berkata, itu bukan urusanku. Justru sebaliknya, dengan memahami apa yang bisa kamu ubah, kamu tahu kapan harus bergerak, kapan harus bersuara, dan kapan harus melepaskan tanpa merasa kalah. Dan mungkin kamu bertanya dalam hati, kalau aku tidak bisa mengubah keadaan, apa gunanya? Gunanya untuk melindungi hatimu. Gunanya agar kamu tidak membakar habis energimu untuk hal yang bahkan bukan milikmu. Sekarang coba kamu bayangkan. Kamu bangun pagi. Kamu tahu hari itu tidak sempurna. Tapi kamu memilih untuk fokus hanya pada langkahmu. Bukan pada cuaca, bukan pada opini orang lain, bukan pada hasil akhir. Kamu hanya berjalan, tenang, pelan, tapi penuh keyakinan. Dan mungkin, itulah kebebasan yang sebenarnya. Bukan dunia yang berubah, tapi cara kamu berdiri di dalamnya. Kalau boleh kutanya satu hal sebelum kita lanjut, apa satu hal yang selama ini kamu coba kendalikan padahal kamu tahu itu bukan tugasmu? Poin kedua, apa yang saya lewatkan dengan memilih untuk khawatir atau merasa takut? Coba kamu bayangkan, ada satu keputusan penting yang sebenarnya sudah lama kamu pikirkan. Tapi kamu tahan terus, bukan karena kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan, tapi karena ada ketakutan samar yang membungkusnya. Takut gagal, takut dihakimi, takut semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Lalu hari pun berlalu, minggu berubah jadi bulan, dan tanpa kamu sadari, hidup terus bergerak, tanpa kamu benar-benar ikut melangkah. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya,
Ada banyak hal dalam hidup ini yang memang tidak bisa kita kendalikan. Tapi ada satu hal yang jauh lebih sering kita abaikan. Apa yang sebenarnya hilang saat kita memilih untuk khawatir? Karena setiap kali kita membiarkan pikiran kita tenggelam dalam kecemasan, kita sedang menukar sesuatu. Menukar keberanian dengan rasa aman palsu. Menukar peluang dengan ilusi kesiapan. Menukar saat ini dengan skenario yang bahkan belum terjadi. Dan anehnya, meskipun kita tahu, kekhawatiran tidak akan mengubah hasil, kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena khawatir terasa aktif. Ia membuat kita merasa seolah kita sedang mempersiapkan diri. Padahal kita hanya diam di tempat, sambil terus membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Penelitian menyebutkan bahwa kecemasan kronis bisa menurunkan kemampuan otak dalam membuat keputusan rasional. Karena saat kita merasa takut, amigdala, bagian otak yang bertugas mengenali bahaya, mengambil alih kendali. Fokus kita menyempit. Dunia terlihat lebih mengancam dari yang sebenarnya. Itulah mengapa orang yang terlalu sering merasa takut seringkali melewatkan peluang terbaiknya. Tapi ini bukan tentang menjadi sembrono atau nekat. Ketakutan punya tempatnya. Ia bisa menjaga kita tetap waspada. Ia bisa menyelamatkan. Tapi kalau dibiarkan tumbuh tanpa batas, ia bisa jadi penghalang. Bayangkan kamu ada di sebuah persimpangan. Di satu sisi, jalan yang kamu tahu aman, tidak berisiko, tapi juga tidak membuatmu tumbuh. Di sisi lain, jalan yang membuat jantungmu berdetak lebih cepat, tapi di ujungnya, mungkin ada sesuatu yang selama ini kamu impikan. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak hal yang sudah kamu lewatkan hanya karena kamu tidak ingin merasa takut? Berapa banyak ide yang kamu kubur hidup-hidup hanya karena takut salah? Berapa banyak hubungan yang tidak pernah dimulai karena kamu takut tidak diterima? Berapa banyak versi diri yang tidak pernah kamu temui karena kamu lebih memilih untuk diam? Takut itu manusiawi, tapi jangan biarkan ia mengambil alih kemudi. Karena setiap rasa takut yang tidak dikelola bisa berubah jadi batas. Dan setiap batas yang kamu biarkan bertahan bisa jadi penjara. Kalau hari ini kamu tidak takut, bukan karena kamu tidak punya rasa takut, tapi karena kamu memilih untuk tidak mendengarkannya terlalu keras. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu kejar? Apa yang akan kamu ucapkan? Dan jika ternyata sebagian besar rasa takutmu hanya cerita fiktif dari pikiranmu sendiri, apakah kamu masih mau membiarkannya jadi alasan? Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Poin ketiga, apakah ini akan menjadi waktu hidup atau waktu mati? Ada kalimat yang kadang lewat begitu saja dalam benakmu. Aku sibuk. Tapi, sibuk itu hidup? Atau hanya gerak kosong yang menyamar jadi makna? Beberapa hari terasa seperti sekadar kotak-kotak waktu yang harus dicentang. Bangun, kerja, makan, scroll, tidur. Ulang lagi besok. Kamu tahu pola ini, kita semua tahu. Tapi berapa kali kamu benar-benar menanyakan? Apakah hari ini adalah waktu yang hidup atau waktu yang mati? Seperti yang kita bahas sebelumnya, ketakutan bisa membuat kita kehilangan momen. Tapi kali ini, pertanyaannya lebih dalam. Bukan hanya tentang apa yang kita hindari, tapi tentang apa yang sedang kita jalani. Seneca pernah menulis bahwa sebagian besar manusia hanya menjalani umur, bukan menghidupinya. Dan ironisnya, banyak yang hanya benar-benar terbangun saat hidup sudah hampir usai. Pernahkah kamu duduk di tengah aktivitasmu, lalu tiba-tiba merasa kosong? Padahal tubuhmu bergerak, mulutmu bicara, tapi jiwamu, entah di mana. Rasa itu seperti hidup tanpa benar-benar hadir. Seperti jadi pemeran figuran dalam hidupmu sendiri. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lupa menanyakan, apakah ini sungguh hidupku atau hanya kebiasaanku? Banyak orang bangga pada rutinitas, tapi rutinitas tanpa arah hanya membuat kita pandai berjalan dalam lingkaran. Dan ya, rutinitas bisa jadi jebakan. Apalagi kalau dunia terus bilang bahwa menjadi produktif itu segalanya. Kita sibuk mengejar to-do list sampai lupa bertanya,
To be siapa? Penelitian menyebutkan bahwa orang yang merasakan makna dalam kesehariannya punya aktivitas otak yang lebih stabil dan harmonis, terutama di bagian yang mengatur emosi dan perencanaan masa depan. Sebaliknya, yang merasa kosong dan tidak terhubung dengan waktu yang ia jalani, rentan pada kecemasan dan kelelahan mental. Dan anehnya, kekosongan itu tidak selalu datang dari kurangnya aktivitas, tapi dari kurangnya kedekatan dengan apa yang kita lakukan. Banyak yang kelelahan bukan karena terlalu banyak bekerja, tapi karena terlalu jauh dari makna. Sekarang coba kamu bayangkan ini. Kamu bangun, masih sama jamnya, masih sama kopinya. Tapi kamu mulai memperhatikan bagaimana kamu menyeduhnya. Kamu mulai memperhatikan suara detik jam. Kamu tidak lagi berpikir tentang target esok hari, tapi mulai benar-benar hadir di hari ini. Tiba-tiba, sesuatu yang sederhana jadi terasa hidup. Hidup itu bukan tentang seberapa cepat kamu berlari, tapi ke arah mana kamu bergerak. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang kamu lakukan hari ini, tapi apakah kamu benar-benar hidup di dalamnya? Karena kalau kamu tidak bertanya itu sekarang, waktumu bisa terus berjalan. Tanpa kamu sadari, kamu sudah ada di akhir minggu, akhir bulan, akhir tahun, dan mungkin akhir segalanya. Sekarang giliran kamu untuk berhenti sejenak. Tarik napas. Lalu tanya ke dirimu sendiri, apakah hari ini akan kamu hidupkan, atau kamu biarkan berlalu sebagai waktu yang mati? Poin keempat, apa hal yang paling penting? Ada momen-momen sunyi, di mana hidup tidak meminta kita untuk bergerak lebih cepat, tapi justru mengajak kita berhenti dan bertanya pelan. Apa yang sebenarnya paling penting? Bukan yang paling mendesak, bukan yang paling terlihat, tapi yang paling bernilai untuk disimpan. Dan kadang, justru di tengah kesibukan yang padat, kita kehilangan jawaban itu. Kita sibuk menyelesaikan banyak hal, tanpa tahu sedang menuju kemana. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya tentang waktu hidup dan waktu mati, kadang hidup memang tidak berhenti walau kita sedang kehilangan arah. Dan justru karena itu, kita perlu sesekali menarik diri untuk memeriksa ulang kompas yang kita pakai. Apa hal yang benar-benar penting? Pertanyaan ini mungkin tidak akan dijawab oleh notifikasi atau dari komentar orang-orang yang hanya mengenal kulit luar kita. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dari ruang dalam, tempat di mana kita bisa jujur tanpa takut dihakimi. Tapi tentu, tidak semua orang punya keberanian untuk mendengarkan jawabannya. Banyak yang tanpa sadar lebih takut mengecewakan orang lain daripada mengecewakan diri sendiri. Lebih takut keluar dari jalur yang dianggap benar daripada membela sesuatu yang mereka yakini. Dan akhirnya, kita hidup dari tuntutan, bukan dari kesadaran. Penelitian menyebutkan, saat seseorang terlalu lama hidup berdasarkan ekspektasi luar, entah itu keluarga, status, atau tradisi, otaknya mulai membentuk pola penyesuaian yang membuat mereka kehilangan sensitivitas terhadap suara hati mereka sendiri. Lama-lama, mereka tidak bisa membedakan antara keinginan dan kewajiban yang ditelan bulat-bulat. Dan ini bukan berarti semua tuntutan itu buruk. Tapi, pernahkah kamu menanyakan, apakah aku memilih ini karena aku ingin, atau karena aku takut dianggap salah? Dalam budaya kolektif yang menjunjung tinggi keharmonisan, kadang keputusan hidup kita lebih banyak ditentukan oleh rasa sungkan daripada rasa cinta. Padahal, tidak ada satupun kehidupan yang akan sepenuhnya disetujui semua orang. Maka, siapa yang bertanggung jawab atas hidup ini kalau bukan kita sendiri? Kalau hari ini kamu diberi satu pilihan saja, satu hal yang boleh kamu perjuangkan sampai akhir hidup, apa yang akan kamu pilih? Dan bagaimana jika ternyata selama ini kamu terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu? Bayangkan kamu sedang berdiri di peron kereta. Ada puluhan arah, semua tampak menarik. Tapi hanya satu yang benar-benar membawa kamu pulang. Jangan sampai kamu naik yang salah,
hanya karena takut mengecewakan orang-orang yang bahkan tidak ikut duduk di dalamnya. Kamu boleh sibuk, kamu boleh ambisius, tapi jangan lupa apa yang sedang kamu bangun dan untuk siapa, karena semua keberhasilan akan jadi hampa kalau kamu tidak benar-benar tahu kenapa kamu menginginkannya. Jadi, sebelum kamu lanjut lagi, berhenti sebentar. Tanya ulang, apakah ini hal yang paling penting atau hanya yang paling keras menuntut perhatianmu? Poin kelima, apakah ini diri saya yang ingin saya wujudkan? Ada satu pertanyaan yang biasanya datang diam-diam. Bukan saat kamu sedang di atas panggung, atau waktu semua orang menepuk bahumu dengan bangga. Tapi justru ketika lampu sudah mati, dan kamu duduk sendirian, tidak ada sorak, tidak ada tugas, hanya kamu dan bayanganmu sendiri. Apakah ini diri saya yang ingin saya wujudkan? Pertanyaan ini bukan soal pencapaian, tapi tentang kedekatan, bukan dengan dunia, tapi dengan diri sendiri. Seperti yang sudah kita sentuh di poin sebelumnya, tentang hal yang paling penting, seringkali kita terlalu sibuk meraih standar luar, sampai lupa menengok ke dalam. Dan diam-diam, ada jarak yang tumbuh antara siapa kita hari ini dan siapa yang sebenarnya ingin kita jadi. Kamu mungkin sedang mengikuti jalan yang banyak dipuji, tapi apakah itu memang jalanmu? Kita tumbuh dalam kebiasaan untuk menyenangkan, menjadi versi anak yang ideal, pasangan yang layak dibanggakan, atau profesional yang tampil pantas. Tapi semua itu belum tentu mencerminkan isi hatimu yang sebenarnya.